Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam suatu anime. Karena sadar tidak sadar, semua detail itu bisa ngebuat kita semakin mengapresiasi anime itu. Nah, beberapa waktu lalu, gue baru aja nonton anime World of Light Dale beberapa kali dan berhasil nemu beberapa detail menarik. So, langsung aja, mari kita mulai. Di awal episode 1, kita diperlihatkan scene sebuah kota yang mati lampu dan juga beberapa drone yang lalu lalang. Kalau kalian notice, drone yang lewat terlihat sedang membawa barang atau semacam paket. Scene ini pengen ngasih tahu kita kalau latar dunia nyata di anime Light Dale berada di masa depan, setidaknya di masa dimana mengirim barang dengan drone adalah hal yang sangat lumrah. Nah, scene singkat ini bisa menjelaskan kenapa bisa ada game VR secanggih Light Dale, karena memang latar waktunya sudah berada di masa depan. Lalu scene pun berpindah dan sekarang kita diperlihatkan Kaina yang sudah berada di dalam isekai. Di sini dia sempat tidak percaya dan dia mengeluarkan sebuah cermin dari dalam item boxnya. Nah, kalau kalian perhatikan ketika Kaina ingin mengeluarkan cermin, di sini Kaina sepertinya sedang menekan item yang berada di urutan ketiga dari item boxnya. Padahal kalau kita zoom di gambar ini, terlihat kalau item yang berada di urutan ketiga item boxnya adalah potion dan bukan cermin. Tapi kalau kalian baca versi manga Light Dale, di sini terlihat kalau item yang berada di urutan ketiga harusnya adalah cermin yang Kaina ambil. Mungkin ini dikarenakan gambarnya terlalu kecil, makanya list item box di gambar ini tidak begitu diperhatikan. Lalu setelah Kaina turun dari dalam kamar, dia pun mulai ngobrol dengan ibu penginapan dan Kaina mendapatkan informasi kalau saat ini hanya tersisa 3 kerajaan dari yang sebelumnya berjumlah 7 kerajaan. Lalu di saat ibu penginapan ngejelasin tentang sejarah dunia, kita diperlihatkan sebuah lukisan panjang. Nah, lukisan panjang ini merupakan ilustrasi tentang apa yang terjadi dalam 200 terakhir. Gambar paling atas memperlihatkan 7 macam warna yang merupakan simbol dari 7 kerajaan pada masa Light Dale, yaitu kerajaan ungu, kerajaan biru, kerajaan merah, kerajaan hijau, kerajaan putih, kerajaan hitam, dan kerajaan coklat. Gambar kedua memperlihatkan kemunculan pemimpin yang akhirnya menyatukan semua kerajaan menjadi 3 kerajaan saja sesuai dengan gambar ketiga. Setelah tahu tentang sejarah dunia, Kaina pun kembali ke kamarnya dan dia mengecek status karakternya saat ini. Nah, kalau kalian perhatikan tulisan di bawah gambarnya Kaina, di sini tertulis kalau Kaina adalah penghuni kerajaan hitam. Kita juga diperlihatkan levelnya Kaina yang mencapai level 1100 dan Kaina ngomong kalau dia adalah seorang skill master nomor 3. Nah, versi anime memang tidak ngasih penjelasan mengenai levelnya Kaina dan apa itu skill master. Tapi kalau kalian baca versi manga, kita bakal diberitahu tentang hal ini. Pertama dari levelnya Kaina, di episode 6, Kaina bertemu dan bertarung melawan player lain. Lalu ketika player itu tahu kalau lawannya terlalu kuat, dia pun menyebut Kaina sebagai seorang limit breaker. Alasan kenapa Kaina disebut limit breaker, karena level maksimal di game Light Dale adalah 1000. Tapi batasan maksimal itu masih bisa bertambah sebanyak 100 level asalkan dia berhasil menyelesaikan quest tingkat tinggi. Nah, orang-orang yang berhasil menembus level 1000 disebut sebagai limit breaker. Malahan di manga Kaina ngomong kalau mungkin saja saat ini sudah ada player dengan level 2000-an. Lalu skill master nomor 3 adalah sebutan untuk player yang berhasil mendapatkan julukan skill master sesuai dengan urutan. Jadi skill master nomor 1 adalah orang pertama, dan Kaina yaitu skill master nomor 3 adalah orang ketiga yang berhasil menerima gelar skill master. Setelah tahu lokasi Guardian Tower-nya, Kaina pun menuju ke tempat itu dan bertemu dengan Guardian-nya. Lalu Guardian-nya ngomong kalau Kaina mempunyai anak dan kita pun diberitahu mengenai ketiga anaknya Kaina. Nah, kalau kalian perhatikan status window ketiga anaknya Kaina, di bagiannya Cartards, terdapat tulisan kalau Cartards adalah anak adopsi. Padahal di status windownya Scargo tidak terdapat keterangan adopsi. Ini menjadi pertanda kalau semua player bisa ngebuat garis keluarga dengan foster system. Tapi kalau NPC yang dia jadikan sebagai keluarga mempunyai ras yang berbeda dengan player, maka NPC itu akan dianggap sebagai anak angkat alias anak adopsi. Makanya di statusnya Cartards terdapat keterangan adopsi karena dia adalah karakter dengan ras dwarf. Sementara Scargo dan Mai Mai dianggap sebagai anak kandung karena mereka berdua mempunyai ras yang sama dengan Kaina. Setelah dari sini, kita pun diperlihatkan Kaina yang mengambil beberapa item dari base-nya dan kalau kalian lihat scene ini, item paling atas yang Kaina ambil adalah potion bernama Stun Bomb. Kemungkinan ini adalah potion yang Kaina gunakan di episode 4 untuk ngebuat Scargo dan Mai Mai berhenti berkelahi. Selain itu, kalau kalian notice, sebelum Kaina datang ke tower, sama sekali kita tidak pernah diperlihatkan kalau Kaina sedang memakai anting-anting. Tapi setelah dia balik dari tower dan ketiduran, di sini bisa kita lihat kalau Kaina telah menggunakan anting-anting di telinga kanannya. Lanjut di episode 2, gue yakin detail ini hanya akan kalian sadari kalau kalian nonton anime ini minimal 2 kali. Di episode 7, kita diperlihatkan seseorang berarmor coklat yang ngomong kalau dia pernah melihat Kaina berlari di atas air. Nah, kalau kalian nonton ulang episode 2, terutama scene ketika Kaina lari di atas air, bisa kita lihat kalau laki-laki berarmor coklat itu memang ada di sana dan dia melihat Kaina berlari di atas air.
Lalu di akhir episode, kita diperlihatkan Mai Mai yang sedang marah dan dia protes ke Carthage kenapa Carthage nggak kasih tahu dia lebih awal kalau ibu mereka sudah berada di ibu kota. Nah, alasan kenapa Mai Mai ngomong kalimat ini, karena mereka bertiga yaitu Carthage, Scargo, dan Mai Mai bisa saling berkomunikasi dengan sihir telepati. Dengan kata lain, pada saat itu, Carthage bisa saja langsung ngasih tahu Mai Mai dan Scargo melalui telepati kalau dia saat ini sedang bertemu dengan Kaina. Tapi Carthage memilih diam dan dia hanya meminta Mai Mai dan Scargo untuk berkumpul di restoran sebelum akhirnya dia ngomong mengenai ibu mereka. Masuk episode 3. Di akhir episode kita diperlihatkan Scargo yang mendengar kabar kalau Kaina tidak pernah keluar dari kamarnya selama 2 hari dan dia pun bergegas menuju ke tempatnya Kaina. Nah, kalau kalian notice, ketika Scargo berlari menembus tembok, di sini terlihat kalau kursi di dekat mejanya juga ikut terlempar. Lanjut di episode 4, setelah sebelumnya Scargo lari nembus tembok di episode 3, di episode 4 ini bisa kita lihat kalau lukisan yang sebelumnya jebol karena ditabrak Scargo telah diganti dengan lukisan yang baru. Selain itu, kalau kalian lihat di scene ini, salah satu lukisannya Scargo merupakan parodi dari lukisan The Creation of Adam, tapi wajahnya Adam diganti dengan wajahnya Scargo. Lompat ke episode 7, di episode ini Kaina mendapatkan misi untuk mencari beruang bertanduk dan dia masuk ke dalam hutan sambil ditemani Lonti dan juga Putri Maylin. Nah, ketika Kaina melewati pepohonan, kita diperlihatkan Kaina yang ngomong kalau dia ingin lewat dan semua pohon yang ada di sekitar situ segera melengkung. Ini karena di dunia itu, atau mungkin juga di game Laidale, pohon dianggap sebagai makhluk hidup yang juga bisa ngomong dan berpikir. Makanya ketika Kaina lewat, kita diperlihatkan para pohon yang ngeluh kalau mereka tidak bisa melengkung terlalu lama. Lalu di akhir episode 7, kita diberitahu kalau karakter berarmor coklat ternyata adalah player dan dia terkirim ke Isekai ketika Laidale ditutup. Ini artinya, di anime Laidale ada lebih dari satu cara untuk bisa terkirim ke Isekai, yaitu dengan bertahan hingga penutupan server atau mati ketika sedang bermain game. Lanjut ke episode 8, di episode ini Kaina bertemu dengan player lain yaitu Silver Saber dan Kohral. Lalu mereka berdua menyebut Kaina sebagai Silver Ring Witch dan hal ini ngebuat Kaina marah. Nah, kedua player itu jadi makin panik setelah mereka melihat Kaina mengeluarkan pentungan yang disebut Arkal Staff. Ini adalah item yang sama dengan yang Kaina keluarkan di episode 1 ketika dia dibuat marah oleh Guardian-nya. Di anime memang tidak dijelasin apa efek item ini sampai-sampai semua orang yang tahu item ini jadi ketakutan. Nah, efek staff ini mampu mengeluarkan api, air, dan petir hanya dengan sekali ayun. Efek serangan sihirnya sangatlah kuat, makanya hanya bisa dipakai sekali dalam sehari. Intinya, kalau kena pukul item ini sudah bisa dipastikan bakalan mati. Kemudian kita lompat ke episode 11. Di episode ini kita diperlihatkan Kaina yang ingin balik ke desa dan dia memanggil kuda kayu untuk menarik keretanya. Nah, desain kuda kayu itu sepertinya terinspirasi dari mitologi Trojan Horse. Dan masuk ke episode terakhir, di episode ini Kaina ngebangun rumahnya sendiri dan setelah rumahnya jadi, para penghuni desa mendekorasi rumahnya Kaina dengan bunga putih. Ini adalah bunga yang selalu muncul di akhir opening anime dan juga bunga yang muncul di ending animenya. Kemungkinan bunga putih ini adalah White Chrysanthemum yang kalau di Jepang merupakan lambang kematian, sama seperti Kaina yang terkirim ke Isekai setelah dia mati di dunia nyata. Tapi di daerah lain, bunga ini dianggap sebagai simbol kebahagiaan dan juga umur panjang. Persis seperti yang ibu penginapan katakan kalau mereka memasang bunga itu dengan harapan agar Kaina dapat berumur panjang dan juga hidup sehat. Dan detail terakhir, di bagian akhir episode, kita diperlihatkan Kaina yang lagi terbang bareng Luka dan juga Lid. Di sini mereka terbang sambil mengendarai pion catur dan ditarik oleh 2 griffin. Nah, pion catur yang Kaina kendarai adalah Earth Spirit, sama seperti Earth Spirit yang Kaina panggil ketika ingin ngebangun rumah. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton anime Laidale beberapa kali. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Video kali ini gak ada sawerianya, so gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan Oktober ini, yaitu Amransan, Hoki Gaming Official, Ferdinand Dede, Nasi Padang, Rocket Gaming, Astolfo, Reji, Fritz Erik, Ahmad Yashikur, Dilfa, Harmonia, Azut Aindra, Hesian, dan Mono. Makasih semua yang sudah gabung membership dan donasi sampai detik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.